Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang tutorial, yaitu bagaimana cara kita membuat kelas online, yaitu dengan menggunakan Google Classroom. Jadi nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat Google Classroom, bagaimana kita memasukkan materi sampai dengan penugasan. Oke, jadi langkah pertama kita adalah tentu saja masuk ke dalam Google Classroom, ya. Di situ kita masih masuk ke mesin pencarian, ketik Google Classroom, ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah tampilan Google Classroom, ya. Di situ saya sudah punya kelas. Nah, ini bagaimana cara buat kelas? Klik, ya, buat kelas, kemudian kita isikan. Nah, ini kemungkinan di tahun besok saya akan mengajar 5 kelas di kelas 12, ya. Nah, kita buat kelas 12 IPA 1, ya. Ini kelas pertama yang saya buat. Oke, ini sedang proses, ya, kita tunggu, ya. Kelas 12 IPA 1 sudah muncul, ya. Ini adalah kode kelas, ya, nanti yang akan kita bagikan kepada siswa kelas 12 IPA 1 agar mereka dapat bergabung di kelas online yang kita buat, ya. Di sini sudah muncul kelas 12 IPA 1, kemudian kita buat lagi, ya, untuk kelas 12 IPA 2, ya. Oke, kita ketik, ya. Jadi kita bisa menambahkan kelas, ya, tekan dengan tombol plus, ya, di pojok kanan atas. Ya, di situ ada dua option nanti, yaitu gabung, ya, dan juga buat kelas baru, ya. Nah, ini kelas 12 IPA 2 sudah terbentuk, ya. Kemudian kita buat lagi, ya, ingat ada plus, buat kelas lagi, ya. Ya, seperti itu seterusnya, ya, sampai ada 5 kelas, ya, yang insya Allah akan saya buat, ya, untuk tahun pelajaran 2019 sampai dengan tahun 2020. 2021. Ini 2020 sampai 2021, ya, tahun pelajaran 2020-2021, ya. Ini buat kelas, ya. Nah, di sini sudah mulai muncul kotakan-kotakan kelasnya. 12 IPA 1, IPA 2, IPA 3, ya. Di situ masih tertulis 0 siswa, ya, karena belum ada siswa yang bergabung. Oke. 04, ya. 12 IPA 4, ya. Ya, tunggu proses lagi. Ya, muncul kelas 12 IPA 4, ya. Kemudian, nah, di situ masih 000 kelas 12-nya. Nah, sedang di bawah itu kelas 10, ya. Kelas 10 untuk tahun pelajaran 2019-2020. Nah, di situ saya sudah punya siswa, ya. Maka di bagian kotak-kotak itu, ya, yang 10 IPS 4 sudah ada 26 siswa terdaftar, ya. Sekarang 12 IPA 5 kita buat, sedang dalam proses, ya. Di situ ada nama, bagian, ada mata pelajaran, ada ruang, ya. Silahkan diisi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Oke. Ya. 12 IPA 5 sudah terbentuk. Lah, ini, ya, kita ulangi lagi. Ini adalah kode kelas yang nanti kita bagi ke dalam grup kelas, ya. Mungkin bisa kita share melalui grup WA, ya. Nah, gabung kelas itu nanti untuk peserta didik kita, ya. Nah, ini, ya,
kelas-kelas yang sudah saya bentuk ya di tahun 2019-2020. Nah, di situ lah ini kalau tampilan mereka sudah bergabung di dalam kelas yang kita buat. Nah, oke. Nah, ini contoh tampilan ya, tugas-tugas mata pelajaran PKWU ya, prakarya dan kewirausahaan ya di kelas 10 IPS 4. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berlatih membuat, yaitu tentang bagaimana memasukkan materi dan memberikan penugasan ya kepada peserta didik atau kepada siswa-siswa kita. Ya. Berikutnya adalah memberikan tugas. Ya. Misal di kelas 12 nanti saya akan mengajar di bab pertama, yaitu arus listrik searah. Ya. Ya. Oke, sekarang kita buat tugas dan saya akan membuat tugas di kelas 12 IPA 2 ya. Bab 1 ya. Nah, tugas yang pertama saya akan memasukkan materi ya. Di situ kita tulis bab 1 arus listrik searah ya. Ya. Oke. Nah, kemudian apa yang kita inginkan dari bab 1 ini? Nah, ternyata sebagai contoh kita masukkan pada deskripsi opsionalnya ya. Amati dan pahamilah materi tentang arus listrik ya. Arus listrik searah. Kemudian kita tambahkan materinya. Materi bisa kita ambil dari file yang ada dalam komputer kita ya. Sebagai contoh saya akan memasukkan file berjenis PPT ya, yaitu file bentuk PowerPoint ya. Nah, kemudian kita upload. Nah, itu sedang proses menuju pada upload ya. Oke, nah upload sudah ya. Di situ ya kita buat topik. Topiknya yaitu tentang arus listrik searah ya. Kemudian kita posting ya, atau kita kirim ya ke dalam kelas 12 IPA 2. Nah, di beranda 12 IPA 2 telah muncul. Kemudian bagaimana tampilannya? Kita klik. Jadi nanti siswa ketika ngeklik file PPT kita ya akan berbentuk seperti itu. Ya. Nah, itu tampilan ya nanti pada ketika peserta didik membuka tampilan PPT kita. Kemudian kita ingin membuat pertanyaan ya. Kemudian misal setelah mereka melihat, nah, kita ajukan pertanyaan. Misal, apa yang Anda ketahui tentang arus listrik? Ya, kita ingin jawaban singkat. Ya, klik jawaban singkat. Ya, kemudian berikan nilai poin. Ya, saya kasihkan kalau soalnya 1, saya buat skor poin 100. Nah, di dalam poin 100 itu, ya, siswa bisa membalas jawaban siswa lain. Ya, silahkan dipilih atau siswa dapat mengedit jawabannya. Ya, kemudian tanyakan ya, masa dia masuk ke dalam beranda kelas 12 IPA 2, terus apa yang Anda ketahui tentang arus listrik, kemudian buat lagi. Nah, oke, sekarang kita buat tugas. Nah, tadi pertanyaan sudah, materi sudah, sekarang kita buat tugas ya. Tugasnya yaitu saya akan membuat video ya, bukan membuat, sorry, jadi saya akan mengambil dari YouTube ya, yaitu tentang arus listrik searah ya. Judul tulis mengamati video arus listrik searah ya. Kemudian apa yang kita inginkan dari peserta didik? Misal kita ingin setelah peserta didik melihat tayangan video yang kita bagi ya, kita minta mereka untuk membuat resume tentang video arus listrik searah. Kemudian tambahkan ya. Kemudian kita ambil filenya itu dari YouTube. Ya, di dalam YouTube banyak sekali konten-konten
ya. Misal ketik YouTube. Nah, masuk ke Google Search Engine-nya, yaitu kita ketik YouTube, kita masuk ke dalam halaman YouTube. Nah, ini tampilan daripada tampilan YouTube. Nah, kemudian kita klik animasi arus listrik searah. Nah, di situ banyak pilihan muncul. Nah, silahkan kita pilih mana yang nanti akan kita tampilkan kepada peserta didik. Oke, ya. Nah, kita pilih-pilih kira-kira mana yang nanti cocok ya untuk materi kita. Misal, saya ambil arus listrik searah ya. Nah, oke, yang mau diambil itu nanti kita klik ya. Oke, ya ini kita memasuki channel ya yang akan kita share nanti. Nah, misal ini ya, saya mengambil tampilan ya video ya berbentuk seperti ini. Nah, kemudian kita kopikan alamatnya, copy ya, kemudian tambahkan YouTube ya, kemudian paste ya. Oke ya, klik ya. Oke, di situ sudah muncul ya arus listrik searah ya. Kemudian jadi dalam memberikan tugas kita bisa menentukan kapan batas akhirnya, batas, tanggal, dan waktu. Kalau ingin menghendaki ada batas, tanggal, dan waktu, ya klik saja pada tenggat ya. Oke, kemudian file itu ya bisa ditugaskan. Ketika sudah ditugaskan ya, maka dia masuk ya ke dalam beranda utama. Ya, oke. Sekian dulu ya untuk materi pembuat kelas online menggunakan Google Classroom ya. Sampai jumpa pada sesi yang berikutnya, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk memasukkan soal. Why do I, baby, why do I?